juga akan saya bahas tentang, kalian pernah dengar radiasi bisa membuat maju? Kalian percaya nggak? Jangan lupa like, share, dan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai, mari berdoa dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Oke, pada pertemuan kali ini membahas tentang, kita sudah masuk ke ranah radioterapi, tapi masih dalam mempelajari kulitnya. Oke, interaksi radiasi dengan DNA dan kromosom. Efek radiasi pada ini kita mulai dulu. Jadi dari tubuh manusia itu dibagi lagi kecil menjadi sistem organ dibagi lagi menjadi organ dibagi lagi menjadi jaringan dibagi lagi menjadi sel. Sel dibagi lagi menjadi bagian-bagian sel. Ada T-sel dan sebagainya. Nanti dibagi lagi ada kromosom. Dibagi lagi ada DNA. Dibagi lagi ada molekul. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang radiokimia. Jadi radiasi nanti akan bertumbuhan dengan zat-zat kimia. Ada air, ada lemak, ada protein dan sebagainya. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang interaksi radiasi dengan DNA. Baru nanti ke kromosom. Nanti dilanjutkan lagi tingkat sel. Nanti dilakukan lagi dan seterusnya. Nah, kita akan membahas dulu tentang interaksi radiasi dalam tubuh manusia. Nah, ini prosesnya. Kalau ada radiasi masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, yang pertama adalah terjadi exposure atau tembakan radiasi. Kalian main-main sinar X, pesawat sinar X, timbul radiasi. Radiasi itu ngapain? Dia akan mengionisasi dan mengeksitasi molekul, terutama air, karena air itu sekitar 70% tubuh itu isinya air. Jadi kalau kalian itu ketusuk, airnya keluar, mati. Ya. Nah, ini sama. Jadi 70% kemungkinan terjadinya interaksi radiasi pada tubuh itu pasti air. Baru sisanya zat-zat lainnya. Nah, nanti akan terjadi perubahan molekul. Dalam singkat waktu nanti molekul bisa netral, atau nanti kalau kena zat kimia nanti akan terjadi perubahan zat kimia. Kalau syukur-syukur ya nggak masalah. Tapi kalau yang kena itu DNA, maka akan terjadi mutasi. Terjadi mutasi genetik. Atau kalau radiasinya terlalu besar, maka akan terjadi kematian sel. Kalau radiasinya masih besar sekali, maka terjadi kematian organisme. Nah, mending mati sekalian. Daripada masih hidup tapi sakit. Kalau misalkan dia hidup, kalau radiasinya terlalu besar, maka akan ada efek langsung dan efek tidak langsung. Efek langsung itu bisa terjadi kulit seperti terbakar. Nah, pertemuan selanjutnya akan saya bahas. Jadi akan terjadi kematian organisme, atau kematian sel. Yang paling penting selnya aja yang mati, jangan sampai organismenya yang mati. Nanti akan kita bahas dari awal sampai akhir. Nanti juga akan saya bahas tentang
Kalian pernah dengar radiasi bisa membuat mandul? Kalian percaya nggak? Siapa yang percaya? Satu orang aja lagi. Tapi suaranya tadi agak banyak. Siapa yang tidak percaya? Ada 1, 2. Yang percaya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 orang. Lumayan. Oke, tapi akan saya bahas nanti pertemuan selanjutnya yang membahas tentang efek radiasi pada kelamin nanti di pertemuan besok. Oke. Nah sekarang karena 70% dalam tubuh manusia itu isinya air, maka kemungkinan besar terjadinya interaksi radiasi dalam tubuh manusia itu akan terkena ke air. Oke. Nah, interaksi yang terjadi itu pasti 70% kena air. Nah, interaksinya apa? Nah, air kalau terkena radiasi dengan energi kecil hanya sekitar 13 elektron volt. Ini sekitar di rentang energi sinar UVC, UVC. UV itu ada A, B, C. Nah ini UVC. Oke. Nah, maka akan terjadi ionisasi. Oke. Air kehilangan elektron, airnya terpental. Nah, kalau dia aman, maka elektron akan kembali lagi, atau dia ngambil elektron bebas sehingga menjadi netral. Kalau tidak, maka akan terjadi perpecahan. Perpecahan itu namanya apa ya? Ya pokoknya membelah, pecah. Okay? Air yang radikal, ini namanya ada dot, ini artinya radikal. Radikal itu artinya apa ya bahasanya? Gampangnya radikal itu nakal, ya. Rusuh bahasa gaulnya. Nah, H2O radikal ini maka akan pecah, ya, menjadi H+, ya, dan OH radikal. Ya, ini OH radikal. Nah, OH radikal ini sangat mudah berinteraksi atau bereaksi dengan apapun. Ya, ini yang berbahaya. Ya, jadi prosesnya digambar itu seperti ini. Ya, ada air, molekul air aman-aman aja, dia berinteraksi dengan sinar X, maka akan pecah ikatan OH dan H, ya, menghasilkan OH radikal atau H radikal. Ya. Nah, sokor-sokor dia kembali, ya, menjadi H2O kembali. Ya. Kalau tidak, maka ion ini sangat reaktif sekali. Dengan apapun dia bisa nempel. Ya. Dia tidak bermuatan. Ya, radikal itu tidak bermuatan. Yang harusnya kan OH kan muatannya negatif, H itu muatannya positif. Tapi kalau radikal itu tidak bermuatan. Ya, karena dia terganggu dari radiasi tadi. Jadi dia tuh menganggap dirinya itu netral. Ya, itulah radikal. Oke. Nah, nanti dia akan mudah sekali berinteraksi dengan apapun. Oke. Nah, radikal bebas dari H dan atau OH itu dapat netral atau berubah memiliki muatan ion karena terhidrolisis oleh air yang lainnya, H2O yang lainnya. Oke, dia berinteraksi dengan air yang lainnya sehingga kayak kemarin kita bahas tentang reaksi interaksi radiasi primer dan sekunder, ya kan? Nah, yang primer itu yang menjadi radikal, yang sekunder itu tetangganya. Nah, tetangganya itu bisa membuat radikal ini menjadi netral lagi, ya, dengan cara menyumbangkan ion atau membantu terjadinya reaksi. Oke, nah ini prosesnya sangat cepat. Dari kecepatannya itu 10⁻10 detik. Ya, sama kedipan mata masih cepat itu. Nah, elektron yang terpental, jadi proses
ini elektron yang berpengaruh ini, kalau energinya besar, ini itu masih bisa mengionisasi air-air yang lainnya, itu yang berbahaya. Nah, dia memiliki jarak tempuh sekitar 15 nanometer, pendek, tapi kalau dalam hitungan sel itu sudah termasuk agak panjang, karena yang menghitung sel. Nah, radikal OH itu sangat reaktif sehingga dapat mengoksidasi apa saja yang dilewati. Dia bisa menempel di mana saja, di lemak, di protein, di gula dan sebagainya, itu bisa. Nah, ini prosesnya. Nah, OH radikal sangat tidak stabil dan sangat mudah sekali membelah menjadi H radikal dan atau OH radikal. Nah, energinya itu sangat rendah, hanya 5 elektron volt. Ini energi pembelahannya. Nah, peluang terjadinya reaksi itu ada beberapa kemungkinan. Nah, yang pertama, OH radikal ketemu OH radikal menjadi H2O2. Ini namanya apa? Siapa yang tahu? Ini bahasa kimianya apa ini? H2O2, bukan air. Ini apa ini? Apa? Enggak ada karbonnya, karbonnya C. Hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida. Kalian pernah dengar hidrogen peroksida? Belum. Kok jadi anak itu yang gaul sedikit? Kalian cocok ibu-ibu ya, calon ibu-ibu. Kalian punya kosmetik pemutih? Pakai pemutih sampai yang paling pemutih? Coba dilihat ya di kemasannya, ada nggak hidrogen peroksida? Kadang-kadang ada, tapi ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ini yang disebut dengan radikal bebas. Kalau OH radikal itu dia sangat cepat bereaksi. Dia tidak stabil. OH radikal itu tidak stabil. Tapi kalau H2O2 atau hidrogen peroksida ini adalah radikal stabil. Jadi ini kita bisa temui, kita bisa beli di apotek. Kalau kena kulit hidrogen peroksida, kulit itu otomatis langsung putih. Beneran. Coba aja beli di apotek hidrogen peroksida, tempel di balon di tangan. Rasanya mantap. Hidrogen peroksida itu dia bisa bereaksi dengan melamin. Nah, mengapa kalau orang Afrika, orang Indonesia itu kulitnya hitam cenderung coklat cenderung hitam? Karena untuk menangkal radikal bebas, melamin namanya. Nah ini radikal bebas. Ini maka kulit saya itu bangga dengan kulit kehitaman saya. Kalau cowok itu kalau nggak hitam nggak eksotik. Tapi anehnya itu cewek-cewek sukanya itu cowok yang kayak cewek. Saya itu beda. Saya itu punya ponakan saya itu seumuran kalian, baru semester sekitar 4 kalau nggak salah, mau masuk ke 4. Dia tuh suka Korea gitu. Padahal itu Korea itu kulitnya putih-putih semua. Disuruh main Indonesia kena kanker kulit nanti. Jadi kalau orang Eropa, orang yang putih-putih itu kalau berjemur biasanya kulitnya akan timbul bintik-bintik hitam. Iya kan? Akan timbul bintik-bintik hitam. Itu salah satu ciri-ciri kulitnya mengalami mutasi. Kalau dalam bentuk sudah parah itu tai lalat. Tai lalatnya bukan dalam yang cuma titik hitam itu aja ya, kayak sandal air. Tapi tai lalatnya itu yang membesar, ada bulunya. Ada yang punya kayak gitu? Nah, itu salah satu ciri-ciri tumor. Kalau pengganas makin besar dan cepat itu menjadi kanker.
Oke, ini H2O2. Ini namanya hidrogen peroksida. Nah, ada juga H ketemu H, maka menjadi H2. Ada juga kemungkinan OH ketemu H menjadi H2O, air kembali. Oke. Ini dulu saya pernah meneliti ini. Jadi seberapa besar pengaruh radiasi terhadap air. Oke, saya pernah penelitian. Yaitu peneliti ini banyaknya H2O2 yang terbentuk. Oke, saya radiasi 1 kali itu hasilnya seberapa, radiasi 2 kali seberapa, dan seterusnya. Oke, hasilnya semakin banyak radiasinya, itu semakin banyak terbentuk H2O2. Oke. Nah, ada 2 efek dalam DNA, 2 reaksi. Oke. Ada yang disebut dengan efek langsung dan tidak langsung. Oke. Nah, gampangnya ini reaksinya. Kalau yang langsung itu radiasi langsung menabrak DNA, atau nanti radiasi menabrak air, airnya melepaskan elektron kan, elektronnya terkena DNA. Itu yang disebut dengan efek langsung. DNA-nya terputus. Ada juga efek tidak langsung. Jadi efek tidak langsung itu daerah efek itu air dulu yang bereaksi. Nah, baru OH atau H radikal bereaksi dengan DNA. Itu yang disebut dengan efek tidak langsung. Oke. Nah, ini reaksinya sangat cepat ya. Itu cuma 10⁻⁵ second. Jadi OH radikal tadi kalau ketemu R itu rangkaian karbon ya. Rangkaian karbon itu bisa lemak, gula, karbohidrat dan sebagainya. Itu nanti akan bereaksi, dengan OH, maka akan menghasilkan rantai baru, rangkaian baru. Jadi gula ketemu OH radikal itu bisa menjadi alkohol, bisa. Gula bereaksi dengan H radikal menjadi sesuatu nanti. Nah, efek tidak langsung itu terjadi kalau dia bereaksi dengan OH atau H radikal menjadi diambil hanya, sehingga R-nya ini menjadi radikal. Nah, kalau R-nya radikal ketemu OH dulu sebelumnya kan RH, suatu rantai karbon C ada hanya diambil hanya sama OH, menjadi radikal dan ketemu radikal, menjadi rangkaian yang berbeda. Jadi RH menjadi ROH, ini sudah zat kimia yang berbeda, memiliki sifat yang berbeda. Nah, ini yang berbahaya. Apalagi yang kena itu di DNA. Wah, ini berbahaya. Nah, ada juga yang radikal itu H, sama seperti ini, hanya diambil menjadi R radikal. R radikal ketemu R radikal yang lainnya. Jadi rangkaian dari rangkaian pendek ketemu rangkaian pendek menjadi rangkaian panjang, seperti ini. Nah, ada kemungkinan, dan kemungkinan itu banyak sekali. Gak cuma 2 ini, ada sekitar ratusan, ratusan kemungkinan terjadinya reaksi. Nah, ini yang berbahaya. Jadi terjadinya efek radiasi itu menyebabkan rantai karbon menjadi berubah. Ini yang berbahaya. Nah, ini prosesnya. Penyerapan foton atau terjadinya radiasi diserap, terbentuknya elektron sekunder, jadi elektronnya terpental tadi, atau terjadi ionisasi dan eksitasi, terbentuklah radikal bebas. Ini proses-prosesnya tadi. Nah, kalau efek tidak langsung itu nanti akan terjadi pemutusan rantai. Biasanya rantai karbon itu terputus atau menyambung. Terjadinya reaksi biokimia, terjadi reaksi di dalamnya biokimia, terjadi
reaksi kimia di dalam. Nah, akan menghasilkan efek biologis. Jadi siapa tahu air tadi menjadi radikal bebas menyebabkan teracuni. Sel itu menjadi teracuni. Kalau cuma satu, racunnya bisa dinetralisir. Tapi kalau misalkan sudah sejuta reaksi, wah, maka sel akan mengalami kerusakan. Nah, nanti dibahas di tingkat sel besok kalau nggak salah, pertemuan selanjutnya. Ini adalah proses interaksinya. Ini kalau dalam bentuk kalimat ya, tadi yang bentuk grafi. Next ya. Itu soalnya panjang pertemuan ini. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Nah, kalau penelitian saya itu saya reaksikan aja, dia itu bisa radikal bebas tadi akan mengubah Fe2+ menjadi Fe13. Fe2+ itu besi yang berkarat. Kan ada dua warna sebenarnya. Ada yang warnanya hijau sama yang warnanya merah. Nah, Fe2+ itu warnanya hijau, Fe13 itu warnanya merah. Nah, nanti dia bisa dideteksi pakai larutan H2SO4 dalam larutan basah H2SO4. Dia bisa mendeteksi banyaknya perubahan Fe2+ menjadi Fe13. Nah, ada tambahan ini. Ini yang disebut dengan efek oksigen. Kalian tahu oksigen itu sifatnya apa? Kalian tiap hari menghirup oksigen. Fungsi oksigen itu apa? Sebagai apa? Kalian tahu? Oksigen itu fungsinya apa? Kalian menghirup tiap hari oksigen itu fungsinya apa? Sama tubuh diapain oksigen? Memang kita bernapas untuk mengambil oksigen, tapi oksigen fungsinya buat apa? Sama tubuh dibuat apa? Oksigen itu fungsinya apa? Tahu nggak? Sebagai apa? Nah, oksigen itu punya sifat oksidatif. Oksidatif itu dia dapat mudah bereaksi dengan apapun. Contoh, kalian membakar kayu. Kayu terbakar karena dia bereaksi dengan oksigen. Dia mudah bereaksi dengan apapun, oksigen. Nah, radikal bebas kalau ketemu oksigen, dia itu bisa dilipat gandakan. Dari 1 menjadi 2, dan seterusnya. Dari H radikal ketemu OH2 menjadi HO2 radikal. Ini tidak stabil sekali. Nah, nanti akan menghasilkan radikal. Nah, dia sebagai akseleratif, kayak dalam bahasa kimia itu sebagai pemercepat reaksi, itu namanya apa ya? Katalisator. Sebagai katalisator suatu reaksi dalam ini efek radiasi. Dia sebagai pemercepat terjadi reaksi dan memperbanyak reaksi. Nah, sebagai informasi ya, jadi kanker itu ada beberapa tempat. Kalau dia dekat dengan pembuluh darah, maka kanker itu mudah dibasmi. Di radiasi akan cepat dibasmi. Tapi kalau dia jauh dari pembuluh darah, biasanya lebih susah karena ada efek oksigen. Nah, ini salah satu contohnya. R radikal ketemu OH2 jadi FOO radikal, dan nanti akan bereaksi secara terus-menerus seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Alhamdulillah, kalau tidak ada. Tonton sampai habis. Dan juga besok waktu mau ujian, wah, saya lupa pelajaran Pak Reza, lihat YouTube. Jangan lupa